Janganlah lelah untuk berbuat baik, karena berbuat baik itu keren. Karena berbuat baik itu keren. Berbuat baik itu keren. Slide lagi, maka sekarang saya akan bicara tentang menjaga kesehatan anak. Nomor 1 adalah pemutusan rantai penularan. Jadi kita kalau ada penyakit yang kita tidak menjadi berat. Slide. Primer itu apa saja? Yang pertama dalam pengertian coronavirus. Ya, sekali lagi saya mohon banget ya teman-teman merelakan dirinya untuk bikin yang namanya relawan donor darah. Di saat mungkin ya, orang-orang masih asik mainan gadget, orang-orang asik mainan daring, dan orang-orang asik dalam urusan apa-apa,
Panjenengan dan teman-teman khususnya Mas Ambar Tono sebagai ketuanya ini bikin yang namanya relawan donor darah, yang mana memang kita tahu, saya tahu itu bahwa permintaan donor darah di Mixomar itu kadang sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Jadi Mixomar info mohon bantuan golongan darah A, B buat kakak saya seperti itu. Yang responnya juga banyak. Nah, yang respon banyak ini, alhamdulillah, yang respon ini juga memberi waktu. Kemudian dari hal tersebut kemudian panjenengan buat yang namanya relawan donor darah. Ini satu hal yang lagi sangat luar biasa, akan tercatat di dalam kitab emas sejarah perjuangan Mixomar. Ya, pokoknya hebat ya teman-teman. Nah, saya nggak bisa kasih apa-apa. Saya akan jempol lagi buat teman-teman RT ini, semoga kebaikan dengan dibalas dengan kebaikan yang berlipat dari Tuhan. Amin. Terima kasih Pak. Kemudian harapan-harapan dari jenengan untuk kami yang ada di RDD itu sendiri apa Pak? Harapan saya teruslah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu tidak mengenal waktu dan tenaga. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menular kepada keluarga panjenengan, kepada warga panjenengan, kepada lingkungan panjenengan, juga kepada organisasi panjenengan. Sekali lagi, janganlah lelah untuk berbuat baik, karena berbuat baik itu keren. Mantap Pak. Oh ya Pak, ini ada Selamat sore. Nah, tentunya yang terima kasih kepada para hadirin ya, yang mungkin yang hadir di Zoom atau mungkin yang di YouTube ya. Saya di sini diminta memberikan motivasi donor darah ya, Mbak. Mungkin nanti kalau tipsnya bisa oleh Dokter Ana ya. Untuk saya yakin di sini pasti concernnya mengenai donor darah ya, karena di sini ada semua memang relawan donor darah. Kalau untuk donor darah sendiri mungkin sudah banyak yang tahu ya, tapi tetap saja bagaimana sih mengapa kita harus donor darah ya? Karena yang pertama, sampai saat ini darah itu belum bisa diproduksi ya, jadi belum ada bisa menghasilkan darah. Darah itu didapat dari mana? Ya dari orang lain. Ya, jadi sampai saat ini itu ya harus diganti oleh darah orang lain. Ya. Mengapa sangat penting? Karena seseorang yang kekurangan darah itu bisa menyebabkan mengancam nyawa. Ya, jadi tentunya dengan memperoleh darah atau melakukan transfusi darah ini adalah tindakan yang menyelamatkan nyawa seseorang ya. Kemudian mengapa kita perlu donor darah? Tentunya tadi sebagian besar atau kalau ditanya apakah ada keuntungannya ya, justru sebagian besar keuntungan yang ada ya. Kalau ditanya apa ada kerugiannya, sampai saat ini belum ada kerugiannya ya. Keuntungannya apa? Banyak ya. Ternyata keuntungannya tadi yang pertama tentunya yang utama membantu menyelamatkan nyawa ya, menyelamatkan nyawa seseorang. Itu tentunya untuk resipien atau untuk pasien. Kemudian ada keuntungan tentunya sebagai pendonor ya, sebagai pendonor. Nah, sebagai pendonor keuntungannya apa saja? Banyak ya. Yang pertama pasti yang pertama adalah ibadah ya. Tadi menjadi relawan. Relawan itu pasti niatnya ibadah ya. Ibadah pasti niatnya membantu, menolong sesama ya. Niatnya pasti seperti itu. Kemudian yang berikutnya ternyata dengan donor darah itu menyehatkan tubuh ya. Jadi tidak ada orang yang donor darah kemudian menjadi sakit-sakitan ya. Jadi kalau yang seseorang sakit-sakitan bukan karena donor darahnya ya. Karena seseorang yang donor darah itu kita melakukan atau
salah satu keuntungannya adalah dilakukan pemeriksaan kesehatan yang secara berkala. Ya, jadi kalau misalnya diperiksa tensinya, nanti jadi ketahuan, oh ternyata darah tinggi, oh ternyata darah rendah. Kemudian diperiksa kadar hemoglobinnya, oh ini anemia, ya atau kalau syaratnya kan memang tidak boleh anemia. Oh anemia, jadi secara gratis ya, tidak membayar, itu kita mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Nah, kalau kita melakukannya dengan rutin, maka kita secara otomatis melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ternyata tidak hanya itu, ya. Ternyata keuntungan lebih lagi di laboratoriumnya PMI ya, di laboratoriumnya unit donor darah, unit transfusi darah juga dilakukan pemeriksaan laboratorium ya, yang bisa mendeteksi apakah kita ada penyakit atau penyakit-penyakit infeksi yang dapat menular melalui darah. Kemudian masih banyak keuntungan lain, terutama jadi apalagi kalau misalnya kita ini ya tergabung misalnya dalam RDD ini, jadi lebih banyak temannya ya. Oh ternyata jadi punya banyak ya, jadi ada organisasi sendiri yang satu tujuan, yang intinya bisa menolong sesama. Ya, kemudian apalagi di masa-masa pandemi ini yang kemarin donornya itu takut ya, jadi kebutuhannya masih tetap ada. Ini kebutuhan donor, kebutuhan transfusi permintaan itu tidak turun, tetapi karena adanya pandemi, jadinya yang donor berkurang ya, sehingga tadi banyak yang di-share membutuhkan darah ya, sehingga menurut saya ya memang dari RDD ini salah satu tujuannya sangat baik untuk kita semua, karena memang sampai saat ini donor darah masih sangat dibutuhkan ya, tentunya untuk tujuannya tadi ya, untuk menolong atau menyelamatkan jiwa seseorang ya. Mungkin dari saya cukup, Mbak. Siap, terima untuk kasih. tips-tipsnya nanti bisa oleh Dokter Ana ya. Siap. Terima kasih ya Dok Ya, untuk terima kasih. motivasi Terima kasih ya. donor darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke Dokter Ana. Dokter Ana sudah siap Dok? Insya Allah. Selamat sore Mbak. Selamat sore juga Dok. Monggo Dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kemudian juga kepada RDD, Semar, yang sudah banyak membantu kami di unit donor darah PMI Kota Semarang dalam membantu pelayanan darah, terutama permintaan-permintaan donor. Terima kasih. Sore hari ini mungkin saya sedikit tadi sudah dijabarkan banyak tentang manfaat donor darah ya, Dr. Retno. Nah ini mungkin tips donor darah anti gagal. Mungkin ada beberapa teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang kadang-kadang ditolak nih ceritanya, bukan ditolak untuk tidak lagi berdonor, tapi mungkin harus diperbaiki, mungkin HB-nya kurang ataupun mungkin tensinya tinggi. Nah itu ada beberapa tips yang mungkin berguna. Salah satunya mungkin kita harus tahu kriteria apa untuk menjadi donor. Yang syarat-syarat antara lain mungkin dari umur ya, 17 tahun paling tidak, kemudian berat badan minimal 45 kilo, kemudian yang pasti harus sehat. Nah, harus sehat itu apa sih kriterianya sehat ya? Nanti kalau di UDD ataupun mungkin di mobil unit akan ada beberapa pemeriksaan antara lain HB, kemudian tensi. Nah, yang sangat-sangat berpengaruh mungkin dari makanan.
karena makanan itu penting untuk kita supaya badan tetap fit jadi sehat. Nah, salah satunya makanan yang dianjurkan untuk sebelum donor yaitu sayur-sayur hijau, misalnya bayam, kangkung, brokoli. Nah, itu juga sumber zat besi. Di samping itu kacang-kacangan juga bagus, kemudian daging merah, telur, ikan. Nah, itu bagus untuk kesehatan yang pasti. Kemudian mungkin dari minum mungkin kita harus paling tidak seperti anjuran dokter ya, paling tidak 2 liter dalam sehari atau mungkin 8 gelas. Nah, mungkin sebelum donor paling tidak 3 jam sebelum mungkin minum paling tidak 2 gelas, itu cukup supaya badan kita fit. Di samping itu juga setelah pengambilan volume darah kita kembali akan segera normal. Kemudian mungkin ada yang harus dikurangi pada saat mau donor, seperti minum kopi. Nah, itu juga sebenarnya mengurangi, maksudnya setidaknya mengurangi untuk minum kopi, karena kopi itu mempengaruhi dari kandungan air di dalam tubuh. Untuk penyerapan zat besi juga itu berpengaruh. Kemudian istirahat. Nah, istirahat juga berpengaruh nih, terutama di tensi. Minimal kita istirahat paling tidak 6 sampai 8 jam ya idealnya. Tapi mungkin untuk donor darah kita 4 jam minimal untuk tidur paling tidak. Tapi kita juga harus melihat kondisi sebelum atau beberapa hari sebelum kita mau donor. Paling tidak istirahat cukup beberapa hari atau dalam seminggu itu ya, paling tidak mungkin ada beberapa bapak ibu yang lembur. Nah, itu perlu juga dilihat karena kadang-kadang itu juga berpengaruh di tensi. Nah, itu. Kemudian tips juga kadang-kadang kita ada yang puasa Senin Kemis nih. Nah, Senin Kemis biasanya puasa. Nah, sebelum donor kita pastikan kita sahur nih dari pagi ya, di hari subuh kita sahur, minum cukup, makan cukup, istirahat tadi malam juga cukup. Nah, mungkin bisa donor di awal di pagi hari ataupun mungkin sore menjelang maghrib kita buka puasa itu, supaya apabila mungkin diambil darahnya kemudian nanti segera bisa berbuka puasa ataupun mendekati sahur karena badan kita masih cairan makanan yang tadi kita sahur itu masih cukup. Itu sih mungkin itu ya tip-tip yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Ana, kemudian tadi terima kasih juga Dokter Retno atas motivasi serta tips-tips dalam donor darah ini supaya anti gagal ya, Dok. Oke, langsung lanjut saja. Mohon maaf tidak ada pertanyaan untuk Dokter Retno maupun Dokter Ana. Kita langsung lanjut kepada bintang tamu kita. Kita sudah kedatangan 2 bintang tamu. Ada Ibu Wayan dan Ibu Puji dari Dawi Sedap Malam. Dawi Sedap Malam 2. Oke, benar Mas. Ya, untuk Ibu Wayan dan Ibu Puji, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir di webinar RDD dalam rangka spesial Hari Ibu. Nah, kita mendatangkan 2 ibu hebat perwakilan dari Dawi Sedap Malam 2 yang sudah 13 tahun ini
rutin menyelenggarakan donor darah. Nah, kita mau sharing-sharing nih Bu. Dulu tahun berapa nggih dimulai donor darah di Dawi Sedap Malam 2 yang jenengan-jenengan handle sekarang ini Bu? Terima kasih kepada Mbak Nurul dan juga tim RDD untuk waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita dapat dipertemukan di acara ini. Saya dari tim Sedap Malam 2 Puri Dinarmas ingin sedikit berbagi cerita kepada teman-teman semuanya untuk kegiatan di Dawis kita yang sudah berjalan selama 13 tahun tepat di bulan Desember ini. Kita mengadakan kegiatan mengadakan kegiatan donor darah itu bermula dari banyaknya permintaan darah yang masuk ke PMI Kota Semarang, dan juga melihat begitu banyaknya warga yang antusias ingin berdonor tapi untuk datang ke PMI terlalu jauh. Itu motivasi kita mengadakan donor darah 13 tahun yang lalu. Kemudian untuk kiat-kiatnya Bu, mungkin dari teman-teman di luar sana ingin mengadakan juga dawisnya atau mungkin PKK-nya, itu seperti apa sih Bu caranya untuk menghandle yang namanya MU atau mobile unit donor darah itu Bu? Caranya yang paling utama adalah niat kita. Niat kita untuk membantu sesama, niat kita untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah, tekad kita, semangat kita untuk saling membantu sesama yang sangat membutuhkan darah. Itu yang paling utama, yang harus ditanam terlebih dahulu sebelum kita ingin mengadakan kegiatan. Seperti itu, Mbak. Selama ini 13 tahun sudah berjalan untuk donor darahnya. Ada nggak sih Bu hambatan atau halangan yang pernah dialami oleh Dawi Sedap Malam 2 untuk mengadakan donor darah itu Bu? Untuk hambatan sudah pasti ada. Setiap kegiatan apapun itu, untuk hambatan dan halangan sudah pasti itu ada. Kita pun merasakan selama 13 tahun ini otomatis ada rasa jenuh, ada rasa bosan, ada rasa ingin berhenti untuk mengadakan kegiatan. Tapi dengan melihat banyaknya permintaan darah yang dibutuhkan oleh masyarakat, niat itu kita hempaskan jauh-jauh. Seperti itu. Jadi kita bangun kembali rasa bosan, rasa jenuh itu dengan semangat yang berkobar-kobar untuk membantu sesama. Seperti itu, Mbak. Gitu. Ya, dari Ibu Puji sendiri, monggo Bu Puji. Menambahkan dari Bu Wayan ya Bu, sedikit tambahan mungkin untuk mengusir rasa jenuh, kami kembalikan ke niat awal kita, yaitu kita niatkan untuk ibadah yang awal tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Retno nggih. Dan memang ibadah itu hanya Allah lah yang akan memberikan balasannya nggih. Terus untuk niat mulia kita yaitu menolong sesama yang membutuhkan
pertolongan darah dari pendonor sendiri. Jadi kita itu bukan apa-apa tanpa pendonor dari yang memang bisa bergabung di tempat kami, seperti itu. Jadi kita kenapa bisa sampai bertahan sampai tahun yang ke-13 ini, karena dukungan dari pendonor di tempat kami yang selalu setia mendonorkan darah di tempat kami. Seperti itu Mbak Nurul. Untuk pelaksanaan donor darahnya itu sendiri di Dawi Sedap Malam 2 berapa bulan sekali Bu? Alhamdulillah kami sudah dijadwalkan rutin Mbak dari PMI Kota itu setahun 4 kali Mbak. Jadi periode awal itu Maret, terus nanti di bulan Juni, September dan Desember. Alhamdulillah kita mulai di awal itu di bulan Desember. Memang kami itu awalnya itu ketika tanggal 22 Desember biasanya kita mengadakan kegiatan rutin ke panti-panti asuhan dulu Mbak itu. Terus kami tergerak untuk gimana kalau acara rutin kita ini kita alihkan ke kegiatan donor darah saja, seperti itu. Alhamdulillah kita bisa bertahan sampai sekarang ini. Ya, super sekali. Dari Dawi Sedap Malam 2 ini teman-teman 13 tahun rutin donor darah. Kemudian apa yang mau disampaikan untuk teman-teman di luar sana Bu, yang belum donor darah atau yang masih takut nih dengar kata donor, dengar kata jarum? Mungkin ada kiat-kiatnya Bu biar bisa seperti Dawi Sedap Malam 2. Monggo. Monggo Bu Wayan. Bagi yang di luar sana, bagi Bapak Ibu ataupun malah milenial yang masih takut untuk donor darah, masih takut untuk disuntik, apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini mungkin masih takut untuk melakukan kumpul-kumpul dengan banyak orang. Saya berharap jangan merasa takut, hilangkan ketakutan tersebut karena donor darah itu sangat bermanfaat untuk kita semuanya juga, untuk badan kita juga, karena contohnya seperti saya itu dulu tidak pernah tahu yang namanya donor darah. Saya tahu donor darah ketika Dawi Sedap Malam mengadakan kegiatan donor darah. Disitulah awal saya melakukan donor darah. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah pada periode September kemarin saya mendapatkan sertifikat yang ke-15 dari PMI Kota Semarang, matur suwun. Mungkin karena memang ibu-ibu biasa tidak bisa donor setiap 3 bulan sekali ya, karena memang ada masanya seperti itu. Nah, di situ saya merasakan manfaatnya yang sangat besar sekali. Ketika saya berdonor, itu badan saya terasa enak, terasa enteng. Tapi ketika suatu saat saya pernah berhenti berdonor karena saya sedang hamil, saya sedang menyusui, di situ badan terasa berat sekali. Apalagi dulu saya ikut KB suntik, itu pun tidak merasakan menstruasi, di situ darah tidak keluar, itu rasanya badan berat sekali. Tapi ketika kita melakukan donor darah secara rutin, itu badan terasa enteng, terasa enak, dan sirkulasi darah pun otomatis akan baru terus setiap 3 bulan sekali. Apalagi sekarang tidak hanya 3 bulan sekali, tapi sudah boleh donor 60 hari sudah boleh donor. Jadi sirkulasi darah kita itu sudah pasti akan bagus. Seperti itu Mbak. Mungkin ada tambahan dari Bu Puji. Nggih. Seperti yang disampaikan Bu Wayan tadi nggih. Alhamdulillah di tempat kami itu pendonor setia kami itu alhamdulillah selalu mendonorkan darahnya di tempat kami. Dari awal-awal kami memang jatuh bangun Mbak. Dulu pernah itu dapat hanya 10 kantong ya Bu Wayan ya. Alhamdulillah sekarang rutin itu ya kisaran 40 sampai 50 kantong alhamdulillah. Kadang sampai kami itu menolak Mbak Nurul untuk pendonor itu. Karena
memang dari PMI kan dibatasi nggih kantongnya itu. Ya alhamdulillah, terima kasih sekali untuk pendonor setia di Dawe Sedap Malam 2. Kami selalu menunggu peran serta Bapak Ibu semua, saudara-saudara. Alhamdulillah bisa setiap saat mesti ada pendonor ini Mbak yang baru Mbak. Alhamdulillah di tempat kami. Jadi kami berharap kami bisa selalu eksis dan bisa menolong sesama. Aksi kecil dari Dawe Sedap Malam 2 semoga memberikan berkah bagi kita semua, gitu Mbak. Ya amin. Nah, ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu kepada Dawe Sedap Malam 2, disilakan menuliskan di kolom chat Zoom ya teman-teman. Oke, ini tadi ada pertanyaan masuk di chat Zoom ya untuk Ibu Wayan dan Ibu Puji. Gimana cara menjaga atau menaikkan HB nih Bu? Karena kan banyak pendonor yang tertolak karena HB. Nah, kiat-kiat apa yang disarankan oleh Dawe Sedap Malam 2 supaya para pendonor tetap lolos dalam pengecekan HB-nya? Monggo Bu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Ana ya, mungkin untuk HB terutama untuk pendonor pemula itu harus istirahat cukup nggih. Mungkin tidur 8 jam nggih Mbak Nurul ya tadi. Terus makan makanan itu yang sayur hijau tadi yang disampaikan Dr. Ana tadi, seperti brokoli, bayam, kangkung seperti itu. Terus yang paling awal banget niat ya, karena kita udah niat untuk donor, tentunya kita harus siapkan fisik kita. Yang paling utama adalah secara psikis kita harus siap dulu. Ketika itu nanti mengikuti Mbak, seperti itu. Jadi terutama yang pendonor pemula ini itu harus, kita pernah itu Mbak, ada mas-mas ya, ternyata dia itu semalam itu dia nonton bola Mbak. Jadi memang secara HB dia bagus sih, cuma setelah diambil darahnya itu dia tuh langsung lemes itu loh Mbak, jatuh. Terus dokternya juga sempat takut itu, sampai setengah jam dia itu kayak pingsan itu Mbak. Lah dari berawal dari seperti itu, kami untuk pendonor pemula kami mesti lebih detail menanyakan sebelum donor apakah jenengan sudah istirahat cukup seperti itu. Karena memang istirahat yang cukup ini ketika untuk pendonor pemula ini memang berpengaruh sekali Mbak Nurul. Jadi ketika selesai diambil darahnya mungkin kan reaksinya itu begitu kayak kaget gitu nggih, tubuhnya itulah. Kami berharap ketika panjenengan semua berniat untuk mendonorkan darah, terutama yang memang bapak-bapaknya nggih, itu yang selama ini tidak tertolak di tempat kami itu sepertinya bapak-bapak. Malah kadang itu sampai kelewatan itu Mbak, HB-nya itu sampai 15 lebih ya Bu Wayan ya. Nah itu. Tapi yang ibu-ibu memang kendalanya yaitu kalau biasanya mau datang bulan itu memang HB-nya agak ngedrop nggih Mbak. Jadi memang kalau ibu-ibu ini memang sulit nggih untuk diandalkan, yaitu biasanya memang walaupun sudah dijaga makanannya, tapi kalau ibu-ibu ini memang agak sulit nggih. Jadi seperti yang Dokter Ana tadi sudah sampaikan bahwa untuk makanan memang harus dijaga nggih Mbak. Terus terutama yang istirahat cukup tadi itu Mbak Nurul gitu. Nggih, seperti itu. Mungkin Bu Wayan bisa menambahkan? Sudah. Sampun. Ya, itu tadi kiat-kiat dari Bu Wayan dan juga Bu Puji serta sharing-sharingnya tentang Dawe Sedap Malam 2 yang sudah menyelenggarakan donor darah selama 13 tahun ini ya teman-teman. Oke, untuk narasumber tadi kita sudah, kemudian dapat motivasi, dapat
tips dari Kepala UDD PMI Kota Semarang, UDD PMI Provinsi Jawa Tengah, dan juga 2 bintang tamu kita dari Dawi Sedap Malam 2 yang sangat super hari ini dalam rangka menyambut Hari Ibu Sehat Saat New Normal. Kita akhiri gitu teman-teman, semoga kedepannya kita dapat bertemu lagi, berjumpa lagi di webinar RDD Mik Semar. Untuk kali ini terima kasih bagi yang sudah bergabung. Untuk link feedback mendapatkan sertifikat, kita sudah share di grup WhatsApp webinar dan juga di chat Zoom. Silakan teman-teman mengisi feedback tersebut yang ada ya teman-teman. Nanti otomatis akan tersambungkan dengan emailnya teman-teman, bisa dicek untuk sertifikatnya. Kemudian untuk materi PowerPoint dari narasumber juga kita sudah share di WhatsApp grup webinar. Itu saja ya teman-teman. Terima kasih, mohon maaf tadi kami agak sedikit terlambat dalam memulai webinar karena ada kesalahan teknis, ada gangguan teknis seperti itu ya teman-teman. Terima kasih, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayan, Bu Puji, terima kasih narasumber dan Kepala UDD PMI Kota Semarang serta PMI.